Kini yang lemah sudah dikuatkan, yang susah sudah dihiburkan, yang sakit ada aliran kesembuhan men-touch tubuh kami. In Jesus' name. Praise God forevermore. Glory, glory, glory to God. Thank you Lord Jesus. Terhadap janji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, saya semuanya, pemirsa yang terkasih, iman kita tidak boleh menjadi lemah. Tetap percaya, yakin, dan berharap bahwa Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus sanggup turun tangan dan membela dan menjawab doa-doa, memulihkan dan membawa kesembuhan. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Diberkatilah setiap mereka yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Mereka, kami, kita melihat kuasa Tuhan, tangannya yang penuh dengan kasih itu melawat hidup Bapak Ibu sekalian. Pembacaan Bible terambil dari Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25. Terhadap janji Tuhan, imanku tidak menjadi lemah. Amin. Terhadap janji Tuhan, iman Bapak Ibu tidak lemah. Sama-sama katakan amin. Yes. Roma pasal 4 ayat 18 sampai 25. Selamat mendengarkan Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Kira-kira bisa kita mengambil sebuah hal yang luar biasa dari sepenggal ayat pembuka ini. Tidak ada dasar untuk berharap. Tidak ada dasar itu berarti berdiri tanpa alas. Berdiri tanpa pondasi. Alias tidak ada pijakan untuk bisa berdiri. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap lagi. Kalau bahasa orang-orang Chinese, kadang-kadang bahasa sehari mereka berkata, "Haya, boalapan." Tidak ada harapan. No hope. Tidak ada harapan. Tapi dengarkan, firman Tuhan adalah jawaban. Sekalipun engkau menemukan jalan buntu, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham ini tetap berharap. Keren. Ini iman yang hidup. Iman yang hidup itu akan mengalir, mencari celah di mana ada ruangan dia akan masuk, dan terjadilah apa yang mustahil bagi manusia. Tidak mustahil ketika imanmu dari Tuhan Yesus itu bekerja. Tidak ada dasar untuk berharap, namun di sini Abraham berharap juga dan percaya. Orang
Orang yang berharap sekalipun tidak ada dasarnya, dia tetap bisa berharap. Namanya aja harapan. Harapan itu gantungkanlah setinggi langit. Sekalipun ke langit tidak ada tangga yang bisa dijangkau untuk mencapai langit. Gantungkan harapanmu setinggi langit. Meskipun mungkin tubuhmu tidak bisa sampai ke langit dan tidak ada anak tangga yang dapat dibuat manusia. Pernah dulu ada dalam kitab Kejadian mau membangun menara Babel, tapi tidak terjadi karena Tuhan tidak izinkan. Tapi sebaliknya, kalau Tuhan izinkan terjadi lewat harapan dan keyakinanmu, kepercayaanmu pada firman-Nya, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tidak ada alasan tempat untuk berdiri lagi, tidak ada ruangan lagi untuk kita berkata mungkin, kalau Tuhan menghendaki, semuanya menjadi dapat. Tetapi kita melihat di sini, Abraham disebut bapa orang percaya. Kita juga orang percaya. Berarti kita juga bisa percaya sekalipun sudah tidak ada harapan. Wow, keren. Menurut yang telah difirmankan bahwa Abraham ini nanti punya keturunan. Punya keturunan juga sepertinya tidak masuk akal. Apalagi dikatakan nanti keturunanmu itu banyak. Memang orang yang percaya kepada Tuhan itu mentok. Makanya ada satu ayat dalam kitab Wahyu berkata, kalau engkau dingin, ya kamu akan menjadi dingin. Kalau engkau tidak dingin, tidak panas, itu juga suam-suam juga dan tidak juga berkenan. Jadi iman, yakin, percaya, berharap itu mentok. Bahkan di suatu keadaan Abraham diejek. Apakah engkau juga pernah diejek oleh karena imanmu? Seperti mendoakan orang sakit, seperti caramu menyembah yang seperti jingkrak-jingkrak, nangis-nangis, menari karena sebuah ekspresi yang begitu mendalam, deep worship, love. Tapi ada orang yang menghinamu, menuduhmu macam-macam, lebay mah, kerasukan mah. Mereka tidak mengerti. Mereka tidak mengerti. Iman itu mentok. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, berharaplah kepada Tuhan meskipun engkau tidak melihatnya, tetapi kasih-Nya itu nyata menyertai saya dan Anda. Ayat 19 dari Roma pasal yang keempat. Meskipun demikian, imannya tidak menjadi lemah. Apakah Bapak Ibu sedang alami kemustahilan hari ini? Apakah Bapak Ibu saudara-saudaraku sedang mengalami sebuah keadaan tidak ada dasar lagi untuk berharap? Tetapi belajar, tetap percaya, karena firman Tuhan datang untuk mengingatkan kita. Sekalipun tidak ada dasar untuk engkau berdiri lagi, tapi belajarlah percaya kepada Tuhan. Imanmu tidak boleh lemah. Kalau engkau berkata saya adalah keturunan Abraham, Abraham tidak menjadi lemah imannya, maka saudara pun tidak boleh lemah. Walaupun kita mengetahui keadaan itu sulit, keadaan yang kita alami itu mustahil, tidak boleh lemah. Karena kalau engkau lemah, maka kecillah kekuatanmu.
dalam kondisi apa yang kita baca kehidupan Abraham saat itu, ia tahu tubuhnya sudah sangat lemah. Usianya sudah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup, mati pucuk. Ayat 20. Tetapi terhadap janji Tuhan, roh saya ini begitu menyala terhadap janji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau engkau percaya firman Tuhan ini, terhadap janji Tuhan, engkau tidak boleh lemah, tidak boleh goyah, tidak boleh bimbang. Sekalipun tubuhnya melemah karena usia, manusia dikurung oleh umur, ruangan, waktu. Rahim Sarah sudah tertutup. Tetapi terhadap janji Tuhan, ia tidak bimbang. Terhadap janji Tuhan, kita tidak bimbang. Karena ketidakpercayaan, orang yang mendua hati tidak mendapat apa-apa. Orang yang mendua hati tidak tenang hidupnya. Orang yang tidak percaya, dia akan bimbang. Tapi hari ini firman ini datang kepada saudara sekalian terkasih keluarga. Terhadap janji Tuhan, engkau tidak boleh bimbang. Justru keadaan yang datang hari ini, kita harus menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Dan mulutku penuh dengan pujian kepadamu, Tuhan Yesus. Lihat, justru keadaan yang datang, dia tidak bimbang, hatinya tetap percaya, imannya kuat, sambil apa? Memuliakan Tuhan. Dengan penuh keyakinan, katakan, saya yakin. Kenapa kita yakin, saudara? Kita kenal, kita tahu kepada siapa yang kita percaya. Memang ada iman yang ikut-ikutan, ada juga iman yang dipelajari. Tetapi yang Pastor Andy mau share adalah iman yang hidup, yang lahir dari sebuah pengalaman. Saya dulu hancur dan harusnya saya binasa, dilempar dalam api neraka yang terdalam karena kebejatan saya. Tidak mungkin saya berubah. Tapi Yesus membuktikan, sampah ini, penjahat ini, orang berdosa ini, Yesus membuktikan bisa dia daur ulang menjadi seperti hari ini. Ini iman yang lahir dari sebuah pengalaman, bukan ikut-ikutan. Saya tidak pandai belajar. Saya bukan orang yang cerdas, IQ saya tidak tinggi. Saya orang biasa-biasa. Tapi saya punya pengalaman dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan menyembuhkan saya dari sakit penyakit. Bagaimana Tuhan pulihkan keadaanku. Dan ini tidak ada buku, tidak ada referensinya. Ini sebuah iman yang lahir dari pengalaman. Memang pengalamanku, pengalamanmu bukan kebenaran, tapi paling tidak pengalaman ini bisa menguatkan orang lain bahwa iman dalam Yesus adalah iman yang hidup. Bukannya sudah terkubur berabad-abad berdebu. No. Sampai hari ini iman Yesus berkuasa mengubah kutuk menjadi berkat, sakit menjadi sembuh, bahkan sampah didaur ulang. Saya beritahu, Tuhan Yesus bukan cuma sekedar dokter, bukan cuma sekedar hakim, bukan cuma sekedar gembala. Tuhan Yesus bagi saya juga adalah memiliki hati sebagai pemulung. Dia rela memungut sampah-sampah, dan sayalah sampahnya untuk dia daur ulang. Dan inilah hasilnya hari ini. Saya jauh dari sempurna,
Tapi saya sudah banyak berubah dari hidupku di masa lalu karena Yesus, karena iman. Abraham pun yang kita baca sudah Roma pasal 4 ini, dengan penuh keyakinan kita harus yakin kepada Tuhan. Yakin karena kita mengenal Tuhan itu setia. Tuhan Yesus itu benar. Bicara soal kesembuhan, dia sudah bilang, oleh bilur-bilurku kamu menjadi sembuh. Apakah engkau percaya? Atau masih menjadi orang, siapakah itu yang ragu-ragu? Ya kalau kita lihat Bible, ya seperti Thomas. Tapi hari ini juga masih ada channel-channel Kristen yang tentu mereka juga tidak akan bertahan lama, karena hari-hari ini setiap orang yang menabur angin pasti menuai badai, cepat atau lambat. Kalau tidak berubah, bukan cuma sekedar akun YouTube-nya mungkin bisa di-strike, tapi juga dia bisa mengalami sanksi yang berat, yang barangkali dia bisa menyesal. Tapi sekali lagi, penyesalan di akhir tak berguna. Pesan ini saya ingatkan kepada saudara-saudara yang tidak percaya kuasa Tuhan, kuasa doa. Jangan kamu merusak pelayanan orang lain. Demi apapun juga, sekalipun engkau memberi label penyampai kebenaran. Kebenaran itu semua orang bisa ucapkan, tetapi buah kebenaran tidak bisa disembunyikan. Kita harus yakin. Kita yakin, kita mengenal Tuhan itu benar. Firman yang kau yakini. Tidak usah berspekulasi. Apa yang firman Tuhan katakan, yes, aku percaya. Yang belum sanggup, Tuhan tolong, Tuhan ajar. Aku percaya dan sanggup melakukan firman-Mu yang aku belum sanggup. Jangan sombong, jangan putar balik fakta. Jangan bilang ini tidak berlaku, itu berlaku sesuai pikiran kita. Kita harus tundukkan semua pikiran kita pada firman Tuhan. Jangan kita ambil firman untuk ikuti pikiran kita. Itu keliru. Yakin bahwa Tuhan berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Dengarkan baik saudara terkasih. Tuhan masih berkuasa kan? Amin. Iya. Ini Bible sudah tercatat 2000 tahun yang lalu, perjanjian baru. Sampai hari ini Tuhan masih berkuasa melaksanakan apa yang telah Dia janjikan 2000 tahun kemudian. Berapapun umur dari bumi ini lagi, Tuhan masih berkuasa melaksanakan apa yang Dia janjikan. Maka sampai hari ini kesaksian tentang kuasa Tuhan masih terjadi, masih dinyatakan, masih ada kesaksian hidup, masih diberitakan. Kenapa? Karena Tuhan masih berkuasa melaksanakan apa yang Dia janjikan. Jadi Bapak Ibu terkasih, keyakinan Abraham, harapan Abraham sekalipun tidak ada dasar, percayanya Abraham itu disebut iman. Dan hal ini, kalau kita melihat Roma pasal 4 ayat 22, hal ini diperhitungkan sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja. Perhatikan. Kata-kata hal ini diperhitungkan sebagai kebenaran tidak hanya untuk Abraham saja. Jelas kata-kata ini tidak ditulis untuk Abraham saja. Lantas buat siapa dong kalau bukan untuk Abraham saja? Ayat 24 dari Roma pasal 4. Tetapi ditulis juga untuk kita. Tetapi ditulis juga untuk kita semua. Praise God forevermore. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Apa yang sudah kita baca tadi, keyakinan tidak goyah akan janji Tuhan, bukan cuma untuk Abraham, tapi
untuk kita juga. Sebab kepada kita pun Tuhan memperhitungkannya karena kita percaya. Jadi kenapa kita juga diperhitungkan? Karena Abraham percaya, kita juga percaya. Udah tahu apa itu percaya? Yakin. Iman tidak menjadi lemah terhadap janjinya Tuhan. Karena kita pun percaya dan Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran. Kita percaya kepada Dia, Bapa, Sang Pencipta, yang telah membangkitkan Yesus. Apakah saudara-saudara percaya? Amin. Yesus Kristus mati dan bangkit. Amin. Kita percaya. Maka percaya kita jangan separuh-separuh. Yang percaya ini, tapi yang bagian doa, yakin, iman, mujizat, kita nggak percaya. Kita mengatakan itu sudah tidak terjadi. Stop di buku Kisah Para Rasul. Sampai hari ini janji itu digenapi kalau engkau tidak bimbang. Kita percaya Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita, dari antara orang mati. Apakah engkau sudah berhenti percaya bahwa Yesus Kristus bangkit? Tuhan, saya percaya. Berarti kita juga harus percaya satu paket komplit bahwa kebangkitannya oleh bilur-bilurnya Tuhan menyembuhkan sakit penyakit. Jangan percaya separuh-separuh seperti orang-orang yang ngaku teologi, pintar ngomong saja itu semua. Kita sedang mau mempraktikkan iman. Banyak orang pintar ngomong, tapi ketika tersandung masalah, dia akan tahu orang-orang meninggalkan dia. Karena setiap kata demi kata yang diucapkan manusia akan dipertanggungjawabkan masing-masing suatu hari kelak, baik di hadapan manusia, hakim pengadilan, maupun di hadapan Tuhan. Ayat 25. Kita percaya Yesus bangkit. Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita, dan dibangkitkan karena untuk pembenaran kita. Let's pray. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ampunilah kami yang kurang percaya. Kepercayaan kami tutup oleh karena keadaan yang menimpa kami. Padahal setiap keadaan yang kami alami sebetulnya itu adalah arena untuk kami mempraktekkan kepercayaan kami kepada Engkau. Terima kasih buat sabda firman-Mu. Jadilah pribadi-pribadi yang berani percaya kepada Tuhan Yesus sekalipun tidak dasar untuk berharap. Jadilah orang percaya yang berani melihat apa yang mustahil itu menjadi mungkin karena keyakinanmu kepada Tuhan. Dan itu tidak boleh goyah sekalipun engkau melihat hal yang mustahil. Kalau engkau percaya, gantungkanlah harapan setinggi langit, sekalipun tidak ada mungkin tangga yang bisa menjangkau langit itu. Itulah namanya harapan, keyakinan, percaya, faith, iman, pistis. Diberkatilah mereka yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Mereka aktivitas sepanjang hari ini. Kasih karunia firman yang hidup ini menyertai mereka sekalian. Bapak Ibu terkasih, diberkatilah air yang kau minum, diberkatilah makanan yang kau makan, diberkatilah pelayanan dan doa-doa kita semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah pemulihan, kesehatan, dan aktivitas serta pelayanan rekan-rekan pelayanan hari ini. Tuhan tidak mencari orang yang hebat, tetapi Tuhan mencari orang yang setia, yang percaya pada firman-Nya. Dengarkan saudaraku, hari ini dunia tidak kekurangan orang yang cerdas. Tetapi hari ini kita harus bangkit menjadi orang yang percaya, sekalipun di depan kita ada kemustahilan. Sebab bagi orang percaya tidak ada yang mustahil.
Soli Deo Gloria, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Doa ini dalam anugerahnya diberkati. Bapak Ibu sekalian, banyak banget yang menerima lawatan doa. Selamat aktivitas sepanjang hari ini. Sola fide, hiduplah dengan iman. Immanuel, rahmat Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita, manunggal selama-lamanya dengan Bapak Ibu sekalian. Bless you all. Shalom.